Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrullah Sya'bani akan mempresentasikan hasil jawaban dari mata kuliah testing dan implementasi sistem. Pertama yaitu penilaian kehandalan dan performa. Untuk reliability atau kehandalan, ini diukur menggunakan mean time to failure, di mana fokusnya untuk melihat sistem yang stabil atau stabilitas sistem dalam menjalankan fungsi kritis seperti kalkulasi stok tanpa kegagalan selama periode waktu tertentu. Jadi di sini apabila waktu kegagalannya banyak, maka dia belum handal. Begitupun pula sebaliknya, apabila sedikit waktu kegagalannya atau tidak sama sekali, berarti aplikasi tersebut handal. Kemudian performance atau performa, yaitu menggunakan load testing atau uji beban untuk mengukur response time atau waktu tanggap dan resource utilization atau penggunaan CPU atau RAM. Sistem dinilai baik jika mampu memproses transaksi inventaris di bawah ambang batas waktu yang ditentukan. Misalkan ambang batasnya dibuat di bawah 2 detik. Jadi di sini aplikasi akan membebani sistem ya, akan membebani hardware terutama yaitu penggunaan CPU atau RAM. Nah, nanti apabila bebannya itu tidak efisien, maka performa aplikasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Yang nomor 2 yaitu skenario uji coba atau test scenarios. Yang pertama bisa dilakukan untuk akses bersamaan, di mana simulasi ini dilakukan untuk staf gudang, admin pusat, dan manajer untuk melakukan pembaruan stok secara bersamaan pada item yang sama. Perlakuan ini ditujukan untuk menguji data integrity dan menghindari race condition. Jadi penulisan terhadap data dilakukan secara bersamaan. Kemudian skenario exception handling atau penanganan kesalahan. Jadi menguji respon sistem saat terjadi gangguan input seperti pemindaian barcode yang rusak atau koneksi internet terputus di tengah proses update database. Jadi pada intinya untuk penanganan kesalahan ini dilakukanlah prosedur-prosedur yang salah sehingga nanti kita akan melihat respon dari aplikasi pada saat kesalahan tersebut terjadi. Apakah akan error atau dia akan melakukan rollback atau pengulangan dan sebagainya. Untuk nomor 3 ada 2 jenis uji keberlanjutan kinerja. Untuk uji yang pertama yaitu scalability testing atau uji skalabilitas, itu menguji kemampuan sistem untuk tetap stabil saat volume data inventaris bertambah, misal dari 1000 SKU menjadi 1 juta SKU seiring pertumbuhan perusahaan. Jadi di sini testing di mana volume dari sistem itu akan ditambahkan dan akan dilihat apakah si aplikasi ini atau sistem ini masih baik kerjanya atau tidak. Selanjutnya yaitu maintainability testing, yaitu menguji seberapa mudah sistem dimodifikasi atau diperbaiki. Ini melibatkan pemeriksaan dokumentasi kode dan struktur database agar tim IT di masa depan dapat melakukan pemeliharaan tanpa merusak sistem. Jadi di sini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem dipelajari, yang termasuk dokumentasi kode dan struktur database, sehingga nanti apabila ada kerusakan di kemudian hari, tim-tim IT yang pastinya akan silih berganti ya orangnya bisa memaintenance sistem tersebut dengan baik. Nomor 4, perbedaan maintenance preventif versus korektif. Jadi ada beberapa perbedaan. Untuk preventif namanya juga pencegahan, secara sifat dia proaktif, yaitu mencegah masalah. Jadi dilakukan maintenance sebelum masalah itu terjadi. Untuk kalau maintenance korektif sifatnya itu reaktif, dia memperbaiki masalah, dilakukan ketika masalah ditemukan.
Selanjutnya, waktu. Untuk preventif, preventif itu waktunya biasanya terjadwal atau rutin. Kalau korektif itu tidak terjadwal atau ad hoc. Nah, karena korektif ini kan tadi setelah ditemukan masalah ya pasti dia akan dilakukan ya, tidak terjadwal. Adanya misalkan nanti masih lama atau beberapa tahun kemudian ada kesalahan, nah barulah itu dilakukan maintenance korektif. Contohnya, optimasi database harian, pembersihan log, pembaruan keamanan atau patching. Kalau untuk yang korektif itu memperbaiki bug pada modul laporan yang salah kalkulasi dan memulihkan database yang korup. Nah, kalau preventif biasanya ini sifatnya karena tadi rutin ya. Jadi kegiatan-kegiatan rutin seperti optimasi database, pembersihan log, pembaruan keamanan atau patching ini dilakukan agar aplikasi bisa jalan sebagaimana mestinya. Kalau korektif ya pastinya dia ada masalah yang menghambat aplikasi itu sehingga harus dibetulkan saat itu juga. Yang kelima, langkah identifikasi penurunan performa. Ini bisa menggunakan metodologi root cause analysis atau RCA. Yang pertama adalah isolation. Di sini kita menentukan apakah penurunan terjadi di sisi klien, network atau server. Nah, di sini kita petakan dulu kira-kira ada di mana permasalahannya. Yang kedua adalah profiling. Profiling itu menjalankan alat monitoring seperti New Relic atau Prometheus untuk melihat query database mana yang paling lambat. Yang selanjutnya optimization, melakukan indexing pada tabel-tabel utama atau menerapkan caching strategi seperti Redis untuk data yang jarang berubah. Karena biasanya indexing yang bermasalah juga bisa menurunkan performa dari sistem. Yang terakhir, validation, melakukan pengujian ulang untuk memastikan langkah perbaikan efektif untuk meningkatkan kecepatan. Yang keenam adalah bagaimana caranya bisa sistemnya berjalan dengan baik dengan termasuk dengan rencana daruratnya. Yang dilakukan adalah high availability, yaitu menerapkan database replication atau master slave agar jika satu server mati maka data tetap tersedia di server lain. Karena downtime itu sangat berpengaruh terhadap performa dari perusahaan. Yang kedua, Recovery Point Objective atau RPO, menetapkan jadwal backup berkala agar jika terjadi kegagalan total, kehilangan data maksimal hanya dalam hitungan menit atau jam terakhir. Jadi tidak terlalu banyak data yang hilang apabila kita menggunakan backup yang berkala. Yang terakhir, redundancy, menyediakan jalur internet atau server cadangan di lokasi geografis yang berbeda atau cloud multi-region. Jadi di sini gunanya apabila di lokasi utamanya itu terdapat gangguan internet kah atau server gangguan, bisa dilakukan di tempat yang lain atau bisa disambungkan di internet, jalur internet atau server cadangan di tempat yang lain sehingga sistem tidak mati dan lumpuh total. Yang ketujuh adalah cara untuk mengumpulkan umpan balik atau pengumpulan umpan balik atau user feedback loop. Yang di sini untuk memastikan sistem terus berkembang sesuai kebutuhan bisnis, maka ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pastinya ada UAT, User Acceptance Testing, yang berkelanjutan, yaitu di mana dilakukan survei berkala. Misalkan dibuat 6 bulan sekali kepada pengguna akhir atau end user mengenai fitur yang paling sulit digunakan. Di sini kita akan mensurvei end user atau pengguna bagaimana di mana letak-letak sulitnya dalam menggunakan sistem ini. Yang kedua, analisis log kesalahan. Itu memantau modul mana yang paling sering menghasilkan pesan error melalui sistem error tracking. Yang ketiga adalah fitur request pipeline, yaitu menyediakan kanal formal bagi staf operasional untuk mengajukan usulan fitur baru
yang dapat mempermudah kerja mereka di lapangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.